Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-12 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. C. Kealpaan atau kulpa. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati dari kealpaan disadari atau bewusste Schuld, dan kealpaan tidak disadari atau onbewusste Schuld. Lalu unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua yaitu pelaku kurang hati-hati. Lalu ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewusste Schuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada onbewusste Schuld, yaitu pelaku yang tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab. Terdapat cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem deskriptif, yaitu menyatakan. Yang kedua, sistem normatif, yaitu dengan menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari menyatakan dan menilai. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya ada tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga yaitu klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang sempit. Yang keempat, nipomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, keadaan mabok atau drunkenness. Di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapusan pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, disebut pompe. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in nubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.